Lu sering capek nggak sih lihat ketemu produk, ketemu bisnis, ketemu brand yang sebentar total naik daun, tapi setelah itu hilang gitu, kayak ditelan hantu gitu loh nggak? Jadi kayak kadang kita ngerasa, bener nggak sih kalau jualan online tuh kayak momentuman banget gitu, jadi kayak berapa bulan rame, setelah itu hilang gitu kan, nggak tahu kemana. Nah, sebenarnya kalau lu sering lihat kayak gitu, atau jangan-jangan lu pernah ngalamin tahu-tahu rame udah gitu hilang, artinya gini, lu nggak tahu cara bikin bisnis online yang jangka panjang, yang stabil. Makanya bisnisnya ya naik turun gitu kan. Capek kan kayak gitu bener nggak? Nah di video kali ini gue mau spill gimana sih caranya buat kalian bisa bangun bisnis yang ibaratnya sustain, yang jangka panjang, yang stabil, dan yang bisnisnya tuh bisa terus berkembang. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi kenapa sih kalau diperhatiin ini sering banyak kayak bisnis yang toto naik terus toto turun udah gitu hilang gitu, dan suka banyak orang yang mikir apakah benar sih bisnis orang itu musiman gitu kan, apalagi di Indonesia gitu kan, yang kayaknya mungkin orang-orangnya apakah nggak loyal atau apa ya. Sebenarnya kalau misalnya gue perhatiin nih, kita cukup banyak handle klien di MEA, bahkan kayaknya kalau di total-total itu MEA udah handle lebih dari 4.000 kayaknya kalau sampai sekarang. 4.000 lebih klien yang udah kita jalanin, banyak yang dari tahun 2020 sampai sekarang masih jalan dan masih running gitu kan. Ada juga mungkin yang baru-baru masuk, teman-teman yang baru. Nah kita lihat gitu kan kayak pola-polanya mereka gitu kan, ada yang Toto pas lagi dia Toto lagi naik terus begitu turun, dia tuh kayak aduh kenapa sih kayak gini, aduh kenapa sih kayak gitu kan. Nah kalau gue lihat gitu ya, ada beberapa pola yang nggak sadar itu kejadian gitu ya. Nah, sebenarnya polanya gimana gitu ya. Nah, perlu sadar gini, ketika produk lo laku, lo harus sadar produk lo tuh laku karena memang mau dibeli orang, karena branding lo kuat, karena mereka suka, atau kebenaran cuman gara-gara FOMO. Nah, gue lihat sering banyak bisnis yang naik tuh gara-gara FOMO. Misalnya, gue pernah nih pegang satu brand skincare yang ownernya itu salah satu dokter kecantikannya cukup terkenal. Terus dia pernah nggak sengaja collab. Collabnya pun kayaknya bukan collab yang di ini ya, collab tidak sengaja dengan salah satu artis dan brandnya terkenal. Jadi dalam waktu kayak beberapa bulan tuh penjualannya tinggi. Tapi setelah itu ya hilang lagi gitu loh. Jadi hilang dan udah gitu turun banget gitu. Jadi dan dia sendiri waktu itu pas sampai ini tuh harus gimana sih? Dan ketika kita cek, oh ternyata timelinenya kayak gini nih, lu butuh traffic gitu. Jadi nggak stabil gitu pencarian terhadap brandnya gitu ya. Nah itu adalah kayak masalah-masalahnya. Terus gimana caranya biar stabil? Yang stabil adalah pertama nih, yang stabil adalah yang pertama adalah lu perlu sadar ketika kita lagi jualan, fokus kita tuh di mana? Apakah fokus kita itu memang ngasih value, ngasih manfaat buat orang, atau fokus kita ya udah kita di awal fokus buat jualan, jualan, jualan. Ya nggak salah sih. Siapa sih yang bilang jualan itu salah? Nggak salah. Tapi kalau lu fokusnya jualan, terus lu tuh trafficnya juga bukan traffic yang mereka mau. Artinya trafficnya itu traffic yang tidak bisa diprediksi kayak tadi gue cerita ya. Traffic yang tidak bisa itu apa? Satu nih. Misalnya nggak sengaja bikin konten viral. Nah, banyak tuh nggak sengaja bikin satu konten viral, terus dari satu konten itu bisa ngegendong banyak banget gitu. Gue punya beberapa kenalan yang dia bikin kontennya bisa sampai 30 juta, berapa puluh juta view gitu ya, dan ibaratnya omset dari satu video itu bisa belasan miliar dari satu itu aja, kebayang nggak? Tapi setelah itu apakah semua yang dia bikin pasti rame dan bisa diulangi lagi? Belum tentu. Apa? Belum tentu nih yang berikutnya kayak gitu ya. Jadi yang pertama dulu harus tahu sumber traffic yang ketika bikin orang datang tuh dari mana. Biasanya tadi ada yang nggak sengaja viral, atau kedua misalnya ketika lu sumber traffic ini pakai iklan. Yang namanya iklan sebenarnya bisa diprediksikan, tapi iklannya itu benar-benar cuman apa ya, iklan konversi yang kalau istilah platform tuh sering disebut sekarang JP Game. JP Game tuh apa sih? Ya udah kita jalan iklan buat jualan, iklannya hard selling. Ya selama itu kayak kan kita maksa kasih pak, kayak maksa kasih ini nih ya, kasih platform. Lu cariin pokoknya gue pembeli. Barang gue baju, cariin gue pembeli. Dia bakal mencari orang-orang yang mau nyari baju. Tapi masalahnya adalah yang lu perlu sadar adalah apakah orang-orang yang bakal beli baju itu kan, contoh gini, gue lagi beli baju, beli lu sekali, apakah gue bakal beli lagi? Nah, kalau barang lu bagus dan bikin gue beli lagi, selamat lu. Tapi kalau barang lu udah gue beli sekali gue kecewa, ketika lu muncul lagi, gue nggak mau. Dan pasarnya ini mereka sama sekali nggak punya pembeli loyal. Jadi ya udah, ada ketika kita keluar duit, ketika kita bakar duit ada. Ya memang sih kalau dihitung masih cuan, jalanin aja. Tapi
Kan capek ya kalau makin lama makin seperti itu dan makin lama biayanya pasti bakal makin mahal. Karena untung kalian makin lama makin tergerus dan belum tentu lu bisa bikin apa ya, belum tentu lu bisa bikin orang itu beli lagi. Nah, yang kedua adalah masalah yang biasanya bikin orang itu nggak stabil adalah ketika dia dapat satu produk winning, nah mereka tuh lupa buat menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ya udah bikin satu, oke, gue udah punya, katakanlah gue punya buku gue sekarang salah satu ya masuk 10 besar terlaris di TikTok, terus ya udah gue satu aja terus gitu. Gue nggak mau bikin yang lain, satu aja gitu. Dan satu itu yang seterusnya yang gue harapkan ya itu terus. Nah, ketika itu kan capek ya, mas, bukan capek sih, maksud gue yang perlu sadar adalah setiap produk itu pasti ada umur lakunya, ada umur cycle-nya. Gue ingat banget kayak dulu ya salah satu produk yang laris yang gue bikin, maksudnya tanpa sadar gue jual dan keciptain FOMO-nya itu waktu itu ketika jualan itu gue kejadian di 2013-2014 jual suplemen, waktu itu sampai dianggap peninggi badan paling bagus, laku banget waktu itu 2013, 2014, 15, 16 masih lumayan, 17 sudah mulai turun, 18, 19 sudah mulai dilupain orang. Itu pun udah bertahan cukup lama, 4 tahun, 5 tahun, dan ya jujur, untung nggak? Untung. Setelah itu nyiptain apa lagi? Banyak beberapa produk yang gue ciptain, ada yang gagal, ada yang berhasil gitu kan. Ya udah, that's it gitu ya. Mau gimana lagi kan? Kita ngalamin ya semuanya kan nggak mungkin smooth ya, bener nggak? Nah, tapi yang maksudnya gue belajar adalah dari beberapa pembelajaran itu adalah dulu gue lama dalam menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ya udah gue ngandelin A, terus udah gitu total ketika turun gue tuh kayak ini masih laku ini masih laku gue masih berjuang, masih berharap. Padahal harusnya ya udah gue harus tahu kalau misalnya setiap produk ada umurnya. Jadi ketika gue udah punya satu yang bagus, oke, udah bagus, udah jalan, bikin apa lagi ya kira-kira temennya ya. Dan harapannya apa? Ketika misalnya yang satu ini mulai turun, yang lain tuh ada yang naik gitu loh. Jadi kegantiin bisnisnya. Jadi perlu bikin inovasi-inovasi baru, perlu bikin riset-riset baru gitu. Nah, dan ketika riset-riset baru kenalin dibanding dengan yang lama supaya nanti masing-masing punya nyawanya masing-masing ya. Nah, yang ketiga adalah biasanya banyak seller itu ngerasa sering banyak yang cepat puas diri. Ya udah, gue udah cukup nih. Gitu. Kalau udah cukup ya udah mau gimana lagi? Ya sebenarnya bukan ngajarin kalian buat harus jadi rakus ya. Jadi kayak lu harus terus growth, harus terus ngebangun, harus jadi karena ini katanya orang, ya lu cari uang mau sampai mana sih? Tapi sebenarnya yang perlu kalian sadar lagi nih, yang namanya bisnis, ketika lo ngebangun satu organisasi itu kalau nggak ada harapan ke depan buat tumbuh, organisasi itu bakal mati gitu. Makin lama bakal mati karena kenapa ya, mereka nggak ada harapan buat apa, lama-lama orang-orang juga bakal cabut gitu kan, lama-lama orang bakal ninggalin. Jadi memang orang itu butuh satu arahan yang baru, butuh satu visi yang baru, butuh sesuatu yang baru gitu loh. Sesimpel kayak gini deh, kalian sadar nggak sih kayak sekarang tuh kan banyak banget kayak di dunia AI yang bisa gantiin manusia. Misalnya kayak gini loh, kalau diperhatiin banyak perusahaan teknologi sekarang lagi pada tutup, lagi pada layoff gitu kan, dan tim gue juga banyak yang kayak ngalamin ketakutan, wah kita layoff nggak nih, apalagi ternyata makin sini banyak teknologi AI baru yang benar-benar bikin kerjaan mereka tuh makin mudah, saking mudahnya sampai mereka mikir kalau gitu gue kayak nggak kerja ya. Bener nggak? Ya bener sih, tapi maksudnya gini, kalau gitu nanti jangan-jangan efisiensi, nanti jangan-jangan gue di-cut nih. Nah, gue selalu bilang kayak gini, kalau pola pikir gue adalah kalau misalnya pasarnya masih ada, gue punya tim 100 orang dengan manual labor, kita bisa ngasilin 500 productivity. Nah, 100 orang ini kalau misalnya gue cuma mau output 500 dengan segala kemudahan yang ada, ini pasti harus efisiensi mungkin saya tinggal 30. Tapi kalau gue mau pertahanan 100, berarti gue bukan ngejar 500 tapi gue harus ngejar 2000. Nah, ketika kalau masih bisa, kenapa nggak kejar 2000? Jadi semua juga bertumbuh, semua juga senang. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir, yang keempat, nah ini nih yang banyak banget dilupain seller. Yaitu mereka ketika udah jualan, nggak bikin produk, ngerasa cukup, paling males buat ngelakuin yang namanya branding. Branding itu apa sih? Branding itu bikin produk lu dikenal, branding itu lu butuh buat muncul, branding itu lu butuh buat nyari audiens baru. Karena di image-nya orang yang namanya branding itu ngabisin duit, bener nggak? Namanya branding itu ngabisin duit, namanya branding itu lu keluar duit, lu harus keluar bakar duit gila-gilaan. Padahal sebenarnya nggak gitu. Branding yang gua maksud di sini adalah lu butuh membudgetkan sesuatu biar barang lu dikenal, menceritakan visi misinya, menceritakan cerita di balik produknya gitu kan. Bikinlah produk lu disukai, bikinlah kalian dibeli bukan karena ya contoh gini, lu jual baju, ada orang cari baju, ya udah lu dibeli gara-gara lu jual baju, bukan itu. Tapi bikinlah produk kalian dibeli karena ya udah gua suka dengan merek A misalnya. Ibaratnya lu jadi kayak Uniqlo, lu jadi kayak Zara, yang dibeli karena brandnya. Nah, ketika lu dibeli karena brandnya, ketika lu lakuin branding itu, ya ibaratnya bisnis lu pasti bakal jadinya lebih stabil.
lebih jangka panjang karena orang udah suka gitu loh. Oh, apapun yang dibuat sama orang ini gue suka, apapun yang dibuat sama orang ini gue bakal beli karena gue tahu orangnya perfeksionis yang luar biasa, orangnya nggak mungkin bikin yang asal. Nah, itu dia tadi nih, ketika 4 langkah ini lo lakuin, biasanya secara bisnis, 4 langkah atau 5 langkah ya gue tadi cerita ya, coba kasih tau gue 4 atau 5 ya. Nah, secara bisnis, lo pasti bakal lebih stabil. Secara bisnis bakal lebih stabil, bakal lebih jalan, bakal lebih lancar gitu ya. Nah, buat kalian yang mungkin nih, oke, kayaknya perlu juga nih gue dibikinin gini. Ada nggak sih, bisa nggak sih dibikinin strategi customize, didampingin, dikasih langkah-langkah yang bisa dilakuin supaya kalian itu bisnisnya bisa tumbuh terus, supaya kalian itu bisnisnya bisa makin jalan. Tenang, gue di Skill School bikin satu program namanya pendampingan ordal di program ini. Nah, di sini kita memang udah atur kerjasama dengan tim konsultan buat ngaturin strategi apa yang perlu dilakuin buat jalanin bisnisnya kalian. Mulai dari kayak risetnya seperti apa, masalahnya seperti apa, problemnya seperti apa, pasarnya kayak gimana, lo harus ngapain, nge-brandingnya seperti apa, ngomong ke konsumen seperti apa. Nah, itu semua diaturin supaya bisnis kalian bisa terus bertumbuh. Dan setiap project, itu kan setiap klien nih, kita bisa atur nih kayak 3 bulan sampai 6 bulan dengan project yang jelas gitu. Step yang jelas, misalnya kayak 3 bulan harus naik sekian, 6 bulan harus naik sekian, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyain, lu tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.